Haleluya. Renungan Grace and Truth hari ini saya berikan tema bayangan keselamatan. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa sekalipun mereka beribadah, disucikan dari dosa, tapi itu hanya 1 tahun 1 kali. Maka dibutuhkan satu darah perjanjian baru yang tidak bercacat, tidak bercela. Itulah dari Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan, menguduskan 1 kali untuk selama-lamanya. Saya percaya setiap kita tidak mau sampai kepada sebuah tujuan bayang-bayang atau fata morgana, saudara-saudara. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk sampai kepada tujuan, yaitu keselamatan itu sendiri. Dan keselamatan itu sendiri ada di dalam satu-satunya pribadi. Banyak jalan ke Roma, tetapi hanya satu jalan keselamatan ke surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu saudara-saudara bahwa pernyataan ini akan membuat banyak orang-orang agamawi, termasuk orang-orang Kristen, itu akan kurang senang. Namun saudara tolong pahami dengan baik bahwa saya tidak sedang untuk menghakimi dan mencari kesalahan di dalam hukum Taurat. Karena saya hanyalah manusia, tidak berani untuk melawan firman Tuhan. Tetapi saudara perlu garis bawahi bahwa firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Tuhan sendiri menemukan, dan saya gunakan bahasa ini, merevisi dari perjanjian lama hukum Taurat, dari 10 perintah Tuhan, karena Tuhan tahu tidak mungkin seorang pun yang mampu dan mereka pasti gagal. Maka Bapa di surga mengutus Yesus Kristus sebagai pengantara, suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Haleluya saudara-saudara, ini adalah kabar sukacita yang luar biasa, sebuah janji yang lebih tinggi. Dan memang perjanjian baru itu dibuat berdasarkan janji-janji yang jauh lebih baik dan lebih mulia dibandingkan pelayanan perjanjian lama, atau kita kenal hukum Taurat. Karena perjanjian ini tidak dapat lagi kita atau manusia bergantung kepadanya, maka Bapa mengutus pribadinya, yaitu Yesus Kristus, supaya manusia bergantung hanya kepada Tuhan Yesus, yaitu di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Maka saudara-saudara, dengan ini sebetulnya kitab suci menjelaskan bahwa perjanjian yang pertama, saya pakai bahasanya ini saudara bisa mengerti, expire. Artinya expire bukan berarti tidak digunakan sama sekali, tetapi sebagai sebuah pembelajaran bahwa ada satu janji dari Tuhan, yaitu keselamatan. Seperti tadi pembacaan kitab suci yang pertama, bahwa hukum Taurat hanyalah bayang-bayang keselamatan. Saudara pasti tidak mau sampai kepada bayang-bayang, hanya sebuah iluminasi. Saya dan saudara-saudara mau sampai di tempat tujuan, yaitu tempat di mana keselamatan itu terjadi. Dan keselamatan itu digenapi setelah bertahun-tahun Tuhan mengutus pribadinya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus pernah berkata begini, sebab aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Saya dahulu biasa bertanya-tanya, mengapa Paulus menyatakan bahwa ia tidak merasa malu karena Injil? Mengapa orang harus merasa malu karena kabar baik? Namun sekarang saya menyadari bahwa tidak semua orang bersedia menerima betapa baiknya kabar baik itu sebenarnya. Karena saya memberitakan Injil Tuhan Yesus dan mengajarkan bahwa kita tidak lagi berada atau bergantung pada perjanjian lama atau hukum Taurat. Ya, tentu pro dan kontra. Saudara-saudara mungkin merasa artinya siapa saya kok bisa. Tetapi Alkitab menjelaskan sendiri bahwa kalau hukum pertama itu sempurna, maka Tuhan tidak memberikan hukum yang baru atau Yesus Kristus, yaitu hukum yang sempurna dan jauh lebih mulia daripada hukum yang pertama. Kiranya semua kita hari-hari ini hidup di dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga kita sampai kepada karya keselamatan yang sempurna. Saya Pastor Andy Simon, Sola Fide, Yeshua HaMashiach, bless you. Amen.